NDC Peoples, apa kabarnya hari ini? Sebentar lagi Natal nih. Biasanya kita punya semacam daftar harapan kan? Entah itu kumpul keluarga yang seru atau mungkin jawaban doa yang spesifik. Tapi pernah nggak sih Anda merasa momen yang harusnya penuh sukacita ini malah berakhir dengan sedikit rasa kecewa? Nah, justru itu. Harapan yang tinggi itu seringkali jadi pintu masuk kekecewaan. Hari ini kita mau coba bongkar fenomena ini. Kita akan gali dari sebuah tulisan NDC Revive tanggal 15 Desember 2025. Judulnya menarik banget, Yang Kuinginkan di Natal Hanyalah Kristus, Bukan Agendaku. Tepat, jadi tujuan kita hari ini simple aja. Kita mau coba mengerti kenapa sih agenda pribadi kita sering membajak makna Natal dan gimana caranya kita bisa kembali ke inti yang sesungguhnya. Oke, jadi sumber kita ini langsung menyoroti satu ide besar. Katanya, kekecewaan dalam iman kita itu seringkali berakar dari cara kita datang kepada Tuhan. Dengan membawa setumpuk agenda kita sendiri. Dan untuk membuktikannya, sumber ini mengangkat sebuah contoh yang kuat sekali dari Alkitab, Yohanes Pembaptis. Oh, Yohanes Pembaptis. Kita semua tahu dia nabi besar yang mempersiapkan jalan bagi Yesus. Dia kan yakin 100% kalau Yesus itu Mesias. Betul. Tapi di sini nih bagian menariknya. Keyakinan Yohanes itu datang dengan sebuah agenda, sebuah ekspektasi. Dia, seperti kebanyakan orang Yahudi saat itu, berharap Mesias akan datang sebagai pembebas politik. Yang perkasa gitu ya? Iya. Tapi apa yang terjadi? Yesus nggak menggulingkan pemerintah Romawi. Dan Yohanes malah berakhir di penjara. Di situ keraguan pun muncul. Sampai dia kirim muridnya untuk bertanya. Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain? Pertanyaan itu benar-benar menelanjangi hatinya dan mungkin hati kita juga ya. Ini kan jadi pertanyaan penting ya buat Anda. Keraguan Yohanes itu cermin. Kekecewaan kita saat doa nggak dijawab sesuai mau kita. Saat masalah nggak selesai. Itu seringkali sinyal. Sinyal bahwa kita lebih berharap pada apa yang bisa Kristus lakukan daripada pada pribadinya. Tunggu sebentar, kalau dipikir-pikir, bukankah wajar ya kalau Yohanes berharap seperti itu? Maksud saya, seluruh Israel kan menantikan Mesias politis. Apa harapannya itu benar-benar salah? Atau cuma belum lengkap? Pertanyaan bagus sekali. Mungkin bukan salah dalam artian dosa ya, tapi belum lengkap seperti yang Anda bilang. Coba kita lihat begini. Seolah-olah sistem operasi iman kita itu ada dua versi. Versi pertama itu transaksional. Saya berdoa, saya berbuat baik, terus Tuhan memberikan apa yang ada di agenda saya. Iya. Nah, ini sistem yang dipakai Yohanes. Ketika transaksi itu gagal, sistemnya error, kekecewaan itu notifikasi errornya. Wah, analogi sistem operasi ini kena banget sih. Jadi kekecewaan itu bukan tanda kurang iman, tapi justru semacam alat diagnosa ya, yang menunjukkan kita masih pakai sistem operasi yang lama. Terus versi upgrade-nya seperti apa? Sumber kita ini mengontraskannya dengan sistem operasi yang relasional. Dasarnya bukan apa yang bisa Tuhan berikan, tapi siapa Tuhan itu bagi saya. Contoh sempurnanya ada di Mazmur 73 ayat 25-26. Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Wow, itu pernyataan yang radikal banget. Radikal kan? Tidak ada yang kuingini di bumi selain engkau. Ini artinya bahkan kalau semua agenda pribadi saya gagal total, saya tetap punya Tuhan. Dan itu cukup. Itu mengubah segalanya. Tepat sekali. Ini adalah hati yang Tuhan rindukan. Sebuah keinginan murni yang menjadikan pribadinya sebagai hadiah terbesar. Bukan berarti kita nggak boleh berdoa untuk berkat atau pertolongan loh, tentu saja boleh. Tapi dalam sistem relasional, semua itu jadi bonus, bukan tujuan utama. Oke, ini jadi sangat praktis ya menjelang Natal. Jadi tantangannya bagi Anda dan saya adalah memeriksa kembali daftar harapan Natal kita. Apakah di paling atas daftar itu tertulis nama Yesus atau jangan-jangan isinya agenda-agenda kita? Benar. Dan jika yang kita inginkan hanyalah Kristus, maka saat kumpul keluarga nggak sehangat yang dibayangkan, kita nggak akan hancur. Karena hadiah utama kita, kehadirannya, sudah kita terima. Tujuannya adalah bisa berkata dengan tulus, yang kuinginkan di bumi dan di surga hanyalah engkau. Jadi kesimpulannya jelas sekali ya,
Natal sejati itu tentang mengkalibrasi ulang keinginan hati kita. Dari menginginkan kado-kado dari Tuhan, menjadi menginginkan Sang Pemberi kado itu sendiri. Ketika Dia yang jadi pusatnya, kekecewaan itu kehilangan kuasanya. Nah, sebagai bahan perenungan untuk Anda, jika hari ini semua doa Anda untuk berkat, kesembuhan, atau pertolongan dijawab Tuhan dengan satu kalimat ini, "Aku saja sudah cukup untukmu." Kira-kira gimana reaksi jujur Anda? Jawaban itu mungkin akan menunjukkan isi hati Anda yang sebenarnya. Untuk terus bertumbuh bersama, kami mengajak Anda bergabung dalam Core NDC. Caranya mudah, cukup unduh aplikasi NDC yang tersedia di Google Store.